Update kasus Subang, inilah yang membuat Yosef kesal terhadap 4 saksi, Danu angkat bicara. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk pemirsa. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Update kasus Subang, dengan ungkapan perasaan yang membuat Yosef kesal terhadap 4 orang saksi dalam kasus Subang ini, Danu angkat bicara. Seperti diketahui, Yayasan Bina Prestasi Nasional didirikan oleh saksi dalam kasus Subang yaitu Yosef. Yoris sebagai Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional, Amel sebagai Sekretaris dan Bendahara dipegang Tuti Suhartini. Danu yang merupakan keponakan Yosef adalah sebagai pegawai di yayasan tersebut, terus Wahyu sebagai Kepala Sekolah, Opik dan Kosasi sebagai staf. Dan Yayasan Bina Prestasi Nasional tersebut bergerak di bidang pendidikan dengan mengelola 2 lembaga pendidikan yakni SMP dan SMK. Inilah yang membuat Yosef kesal terhadap 4 saksi ini, yakni Danu, Wahyu, Opik dan Kosasi. Dalam wawancara via telepon seluler dengan desjabar.com dengan Yosef pada Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022. Yosef membeberkan kelakuan keempat saksi kasus Subang yang membuat Yosef kesal. Yosef menyebutkan bahwa para saksi yang dimaksud adalah Danu, Wahyu, Opik dan Kosasi. Mereka tidak pernah meminta maaf kepada saya. Malah keempatnya itu seperti ketakutan melihat saya, kata Yosef. Hingga di Hari Raya Idul Fitri pun mereka tidak pernah datang bersilaturahmi, jelasnya. Yosef juga kesal terhadap Danu saat bertemu di makam korban. Bahkan ketika bertemu di makam kedua almarhumah tak pernah melirik, kata Yosef. Tambahnya lagi, dirinya sangat jelas melihat dan ada di tempat pemakaman saat itu, tapi Danu seakan-akan tidak melihat atau tak menggubrisnya. Yang membuat tanda tanya besar mengapa dan ada apa di balik semua itu, jelasnya. Ada apa mereka seperti ketakutan oleh saya, itu saja, kata Yosef. Di sisi lain, info terbaru menyebutkan bahwa saksi Yosef sebut Danu adalah saksi kunci yang tahu banyak tentang perkara kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Hal ini disampaikan Yosef dalam sebuah wawancara eksklusif yang dilakukan oleh channel YouTube Koin 1077 yang merupakan salah satu channel yang terus mengikuti dan mendalami kasus Subang tersebut. Dalam wawancara tersebut Yosef Hidayah menanggapi pertanyaan channel Koin 1077 terkait cerita Danu tentang Cepu dan Bos dalam kasus Subang. Sebagaimana kita tahu bahwa cerita Danu terkait Cepu dan Bos tersebut muncul setelah beberapa waktu kasus pembunuhan ibu dan anak dalam kasus Subang ini muncul. Kita juga tahu bahwa cerita yang disampaikan Danu tersebut diakuinya sebagai cerita nyata, di mana Danu mengungkap bahwa dirinya telah ditinggalkan si Bos setelah si Cepu tersebut terjerumus pada sebuah insiden celaka, yang entah apakah insiden tersebut kasus pembunuhan ibu dan anak dalam kasus Subang, atau bukan. Menanggapi hal tersebut, Yosef langsung memberikan jawaban bahwa pernyataan Danu tersebut sangat bisa dijadikan sebuah petunjuk untuk mengungkap semua kejanggalan di balik kasus Subang. Sebab menurutnya, secara tidak langsung, pernyataan Danu tersebut mengarah pada titik terang dalam kasus Subang ini, lantaran tidak ada saksi manapun yang punya cerita seperti itu. Oleh sebab itu, Yosef juga berharap semoga pihak penyidik kasus Subang bisa segera menelusuri dan mendalami pernyataan dan cerita yang disampaikan Danu tersebut. Pasalnya, bisa jadi cerita tersebut berkaitan erat dengan kasus pembunuhan ibu dan anak dalam kasus Subang yang selama ini belum juga terungkap siapa pelaku sebenarnya. Yosef juga mengungkapkan bahwa dalam penyelidikan kasus Subang ini, dirinya sangat mempercayakan semuanya kepada pihak penyidik. Menurutnya, penyidik adalah pihak yang paling netral dalam kasus Subang tersebut, lantaran penyidik bukanlah bagian dari pelaku atau yang merencanakan kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Oleh sebab itu menurut Yosef, hanya penyidik yang bisa mengungkap benar-benar misteri kasus Subang yang telah menewaskan istri dan anak tercintanya tersebut. Yosef juga berharap semoga pelaku kejahatan dalam kasus Subang ini bisa segera terungkap dan segera ditetapkan tersangka oleh pihak penyidik tersebut. Yosef juga berharap semoga tidak ada lagi fitnah dan framing yang menyesatkan kepada salah satu saksi yang belum terbukti kuat sebagai pelaku dalam kasus Subang tersebut. Itulah pernyataan dari Yosef terkait cerita yang disampaikan Danu dan kasus pembunuhan ibu dan anak dalam kasus Subang tersebut. Di lain sisi, setelah lama diam akhirnya Danu angkat bicara dengan memberikan tanggapan soal komentar netizen serta cerita Yosef yang dianggap publik membuat Danu tersudut. Dikutip Desjabar.com dari kanal YouTube Freddy Sudaryanto Sport, diunggah pada tanggal 5 Mei tahun 2022.
Dalam kanal YouTube itu Danu diminta untuk memberikan tanggapan soal semua komentar dan cerita Yosef yang kini membuatnya tersudut dan kembali menjadi perhatian publik. Ya, biarkanlah orang lain berkomentar, berasumsi, mau baik buruknya seseorang, sah-sah saja, mau ke Danunya kasar atau gimana ya Danu mah terima-terima sajalah, ungkap Danu. Saat ditanya apakah Danu ingin melawan balik kepada mereka yang sekarang menyudutkannya, Danu mengatakan bahwa ia tidak ada niatan untuk menyerang atau melawan balik. Buat apa sih? Gak ada gunanya juga, gak usah dilawan, santai saja, ungkap Danu. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video menarik lainnya hanya di channel UP Info.